Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gede Nyoman Indra Dinar Magata dengan NIM 2205531152. Di sini saya akan mempresentasikan perlakuan panas pada baja, karbon, dan pengeras. Materi ini saya ambil dari buku Skins of Engineering Material yang ditulis oleh Manas Canda. Yang pertama, apa itu perlakuan panas pada baja karbon? Perlakuan panas adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat fisis logam tersebut. Baja dapat dikeraskan sehingga tahan aus dan kemampuan memotong meningkat, atau baja dapat dilunakan untuk memudahkan pemesinan lebih lanjut. Apa itu baja karbon? Baja karbon adalah material logam yang terbentuk dari unsur utama Fe dan unsur kedua yang berpengaruh pada sifat-sifatnya adalah karbon. Sedangkan unsur yang lain berpengaruh menurut presentasenya. Apa tujuan panas pada baja? Tujuan proses perlakuan panas untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Perubahan sifat logam akibat proses perlakuan panas dapat mencakup keseluruhan bagian dari logam atau sebagian dari logam. Berapa temperatur perlakuan panas baja? Lembaran baja karbon rendah dibentuk dan dipanaskan dalam oven pada suhu 900 derajat Celcius selama 30 menit dan didinginkan menggunakan media pendinginan yang berbeda, yaitu air, udara, dan pendingin dalam oven. Langkah-langkah perlakuan panas. Yang pertama ada austenitizing. Langkah pertama dalam perlakuan panas adalah dengan austenitic baja. Austenitizing terdiri dari pemanasan baja sampai suhu di atas suhu transformasi dan ditahan di sana untuk waktu yang cukup sehingga dikonversi seluruh atau sebagian ke austenit. Full annealing. Dalam praktik perlakuan panas baja, proses ini mengacu pada austenitizing, diikuti pendinginan yang sangat lambat, sebaiknya di tungku atau bahan isolasi yang lebih baik. Stress relief annealing and process annulino. Kedua proses ini yang digunakan untuk menghilangkan stres sangat mirip. Keduanya dilakukan dengan memanaskan baja sampai suhu di bawah garis A1. Proses anil digunakan dalam industri lembaran dan kawat untuk menghilangkan tekanan akibat kerja dingin dan melunakan baja untuk dikerjakan lebih lanjut. Tekanan sisa karena mesin berat dilepas dengan bantuan tegangan. Normalizing. Tujuan dari normalizing adalah untuk menghasilkan yang lebih keras dan lebih kuat baja dari full annealing dan untuk mengembalikan ukuran butir yang halus. Spheroidizing. Pada baja hyperrectoid anil seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pelat semenit keras membentuk jaringan embedding di sekitar area perlit, sehingga menyebabkan mesin tidak bermutu. Struktur yang tidak diinginkan ini dapat dihilangkan dan machinability ditingkatkan dengan proses perlakuan panas yang dikenal sebagai spheroidizing annealing atau spheroidizing. Proses ini memungkinkan penyempitan baik di jaringan maupun di daerah perlit untuk mengasumsikan bentuk partikel bulat. Yang selanjutnya, apa itu kemampu kerasan? Kemampu kerasan atau yang dikenal hardenability adalah kemampuan suatu material untuk dapat dikeraskan sampai kedalaman tertentu dengan cara perlakuan panas dengan properti mekanik hingga terbentuk martensit pada proses pendinginan untuk mencapai kekerasan tertentu. Yang selanjutnya, Jomini test. Jomini test adalah salah satu metode pengujian hardenability. Benda uji dipanaskan pada suhu yang ditentukan, kemudian didinginkan dengan menyemprotkan air pada salah satu ujungnya. Setelah pengujian dengan alat uji Jomini, diukur kekerasannya dengan menggunakan alat uji kekerasan. Manfaat pengujian Jomini test. Percobaan Jomini bertujuan untuk mengetahui hardenability suatu logam. Cara untuk mengetahuinya adalah: 1. Bila laju pendinginan cepat diketahui, kekerasan dapat langsung dibaca dari kurva kemampuan keras. Yang kedua, bila kekerasan dapat diukur, laju pendinginan dari titik tersebut dapat diperoleh. Definisi alat uji Jomini test. Alat uji Jomini adalah alat bantu proses pendinginan
dalam pengujian mampu keras pada baja. Pengujian dilakukan dengan spesimen berupa sepotong baja silinder berukuran panjang 103 mm, diameter 1 inci, dengan tinggi pancaran air dari ujung nozzle 65 mm. Spesimen tersebut dipanaskan dalam alat pemanas. Setelah spesimen mencapai suhu dan waktu yang telah ditentukan, kemudian spesimen dikeluarkan dengan cepat. Diletakkan pada dudukan yang berada tepat di atas nozzle yang memancarkan air dari bak penampung air. Setelah spesimen tersebut dingin, kemudian diambil untuk dilakukan pengujian Rockwell dan membuat hardenability curve. Kekerasan adalah kemampuan material untuk menahan deformasi plastik lokal akibat penetrasi di permukaan. Peningkatan kekerasan bergantung pada sifat mampu keras dari baja itu sendiri. Sifat mampu keras merupakan kemampuan material untuk ditingkatkan kekerasannya dengan serangkaian perlakuan panas. Sifat mampu keras dari baja tergantung pada komposisi kimia dan kecepatan pendinginan. Tidak semua baja dapat didinginkan kekerasannya. Baja karbon menengah dan baja karbon tinggi dapat dikeraskan, sedangkan baja karbon rendah tidak dapat dikeraskan. Sekian presentasi dari saya tutup dengan terima kasih.